Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama definisi ruang fasa, yang kedua elemen volume ruang fasa, yang ketiga energi kinetik, yang keempat N sistem ruang fasa, yang kelima menghitung jumlah keadaan, yang keenam menghitung NS, dan yang ketujuh adalah volume elemen ruang fasa dinyatakan dalam momentum dan laju. Yang pertama mengenai definisi ruang fasa. Ruang fasa adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum, atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Dalam dinamika partikel, selain mengetahui posisi partikel dalam koordinat X, Y, dan Z, perlu juga untuk mengetahui kecepatan partikel dalam koordinat Vx, Vy, dan Vz. Momentum merupakan perkalian antara massa dan kecepatan. Biasanya momentum dirumuskan dengan P sama dengan M kali V. Maka alternatif lain untuk mendeskripsikan dinamika partikel secara lengkap adalah dengan memberikan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Sumbu koordinat ruang fasa tersebut digambarkan secara skematik pada gambar 3.1 pada slide berikutnya. Dalam deskripsi ini, dinamika partikel dapat dijelaskan dengan lengkap jika 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum dapat ditentukan. Keenam koordinat tersebut digabung dalam satu ungkapan, yaitu X, Y, Z, Px, Py, dan Pz. Berikut ini merupakan ilustrasi koordinat ruang fasa, dan ruang yang dipresentasikan oleh koordinat posisi saja disebut ruang spasial. Ruang yang diungkapkan oleh koordinat momentum saja disebut ruang momentum. Dan ruang yang dipresentasikan oleh gabungan koordinat ruang dan momentum disebut ruang fasa. Yang kedua yaitu elemen volume ruang fasa. Pada elemen volume ruang fasa, untuk kasus 3 dimensi, yang dimaksud elemen volume adalah elemen volume yang umumnya kita kenal. Untuk kasus 2 dimensi, yang dimaksud elemen volume adalah elemen luas. Sedangkan untuk kasus 1 dimensi, yang dimaksud elemen volume adalah elemen panjang. Berikut ini merupakan aturan untuk elemen volume ruang fasa. Jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 3 dimensi dan ruang momentum 3 dimensi, maka elemen volume ruang fasa spasial adalah dvs sama dengan dx, dy, dan dz. Untuk elemen volume ruang momentum adalah dvp sama dengan dpx, dpy, dan dpz. Sedangkan elemen volume ruang fasa menjadi dtol sama dengan dvs, dvp sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 2 dimensi dan ruang momentum 2 dimensi, maka elemen volume ruang spasialnya menjadi dss sama dengan dx, dy. Untuk volume ruang momentum, dsp sama dengan dpx, dpy. Untuk volume ruang fasa menjadi dtol sama dengan dss, dsp, maka dx, dy, dpx, dan dpy. Ruang ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan partikel yang bergerak pada bidang. Jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 1 dimensi dan ruang momentum 1 dimensi, maka elemen volume ruang spasialnya adalah dxs sama dengan dx, elemen volume ruang momentumnya adalah dpp sama dengan dpx, dan elemen volume ruang fasanya adalah dtol sama dengan dxs, dpp sama dengan dx, dpx. Ruang ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan partikel yang bergerak pada kawat tipis atau tabung tipis. Yang ketiga adalah energi kinetik. Seperti kita ketahui, persamaan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Maka apabila diturunkan menjadi setengah m dalam kurung vx kuadrat ditambah vy kuadrat ditambah vz kuadrat. Apabila kita uraikan, seper 2m dalam kurung mvx kuadrat plus mvy kuadrat plus mvz kuadrat, maka kita bisa mendapatkan energi kinetik pada ruang fasa ini menjadi seper 2m dalam kurung vx kuadrat plus vy kuadrat plus vz kuadrat. Yang keempat adalah N sistem ruang fasa.
Jadi, bagaimana jika dalam suatu ruang fasa tidak hanya terdiri dari satu sistem tetapi terdiri dari n sistem? Jika sistem pertama berada pada elemen volume yang dibatasi oleh koordinat-koordinat berikut ini, antara x1 sampai x1 plus dx1, antara y1 sampai y1 plus dy1, antara z1 sampai z1 plus dz1, antara p1x sampai p1x plus dp1x, antara p1y sampai p1y plus dp1y, antara p1z sampai p1z plus dp1z. Maka volume elemen ruang fasa yang menjadi lokasi sistem tersebut untuk sistem pertama ini adalah dT1 sama dengan dx1 dy1 dz1 dpe1x dp1y dp1z. Dengan cara yang sama, apabila kita memiliki elemen volume ruang fasa yang ditempati sistem kedua, maka kita dapatkan bahwa dT2 adalah dx2 dy2 dz2 dp2x dp2y dp2z dan seterusnya. Dari hasil tersebut, maka kita dapatkan elemen volume total ruang fasa yang ditempati oleh sistem adalah dT sama dengan dx1 dy1 dz1 dp1x dp1y dp1z dx2 dy2 dz2 dp2x dp2y dp2z sampai seterusnya, yaitu dxn dyn dzn dpnx dpny dpnz. Maka kita bisa menuliskan bahwa dT sama dengan pi dari I sama dengan 1 sampai N dxi dyi dzi dpix dpiy dpiz. Maka kita bisa menuliskan dT sama dengan pi dari I sama dengan 1 sampai N dTi. Di dalam elemen ruang fasa tersebut, energi masing-masing sistem bisa kita tuliskan, yaitu E1 sama dengan 1/2M dalam kurung P1x kuadrat ditambah P1y kuadrat ditambah P1z kuadrat. Untuk E2 sama dengan 1/2M dalam kurung P2x kuadrat ditambah P2y kuadrat ditambah P2z kuadrat. Maka untuk En kita dapatkan 1/2M dalam kurung Pnx kuadrat ditambah Pny kuadrat ditambah Pnz kuadrat. Dengan demikian, energi total N sistem yang menempati ruang fasa bisa kita tuliskan E sama dengan E1 plus E2 plus E3 sampai seterusnya, yaitu plus En. Maka kita tuliskan E sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N EI. Kita tuliskan E sama dengan sigma dari I sama dengan 1 N 1/2M dalam kurung Pix kuadrat ditambah Piy kuadrat ditambah Piz kuadrat.